Marcella yang di video ya Bu. Anis Marcella Bu, Anis Marcella. Kenapa udah masuk video pun? Ya nanti masa
Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Sofian Mulia dan teman-teman saya. Jadi kami dari mahasiswa Universitas Riau sebelumnya terima kasih karena telah memberikan meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini Pak. Jadi tujuan wawancara ini adalah untuk memenuhi mata kuliah manajemen transportasi, khususnya manajemen transportasi udara. Jadi kira-kira apakah Bapak bersedia untuk melakukan wawancara mungkin selama 60 menit di base of sini Pak? Oke, selamat datang di Lanut Rusmin Mulyadin, khususnya di Dinas Operasi, di mana pada saat ini adik-adik berada di seksi base op, ya, base operasional. Nah, di mana saya Letnan Kolonel Ricky selaku kepala seksi base operasional. Apa yang kira-kira adik-adik butuhkan? Silahkan ditanyakan selama saya atau kami di sini, dan saya juga didampingi sama Letnan 1 Elkana si Tompul sama Letnan 2 ini. Pak Tompul ini petugas lalu lintas udara dan Letnan Harpan itu sebagai meteorologi. Ya, karena di bawah seksi base op itu ada 4 subsi. Ada subsi PLRU, subsi Meteo, subsi Base Rescue atau pemadam kebakaran, sama subsi alat bantu navigasi. Silakan kalau bertanya, selama masih bisa kami jawab, selama bukan rahasia negara. Terima kasih Bapak atas ketersediaannya. Untuk pertanyaan pertama mungkin kita buka dari Azhar terlebih dahulu. Prosedur standar yang diterapkan di Lanut Rusmin Mulyadin untuk operasional harian. Oke. SOP kita ada berdasarkan petunjuk pelaksanaan, mulai dari petunjuk teknis, ya, kemudian petunjuk pelaksanaan yang diturunkan menjadi protap atau SOP. Ya, setiap lanut, setiap sebagian itu punya SOP-nya masing-masing. Jadi kami dinas operasi di sini, seksi operasi dan latihan itu membawahi tentang operasi dan latihan baik itu darat maupun udara. Di mana pelaksananya di sini ada wing udara, namanya wing udara 6, yang membawahi 2 skadron 16 dan skadron 12. Seksi besok ini lebih ke arah ketersediaan atau pendukung operasi penerbangan. SOP yang kita lakukan setiap hari, mulai dari Pak Harpan itu mendata bagaimana cuaca hari ini, mulai dari pagi sampai rencana malam, itu prediksinya seperti apa, itu disiapkan data-datanya. Pak Tompul ini beserta rekan-rekannya menyiapkan rencana penerbangan, mengumpulkan rencana penerbangan baik itu dari skadron, kemudian dari BNPB, dari bandara, itu dikumpulkan data-data termasuk AIP lainnya. Ya, jadi setiap pagi kita jam 7 itu melaksanakan briefing penerbangan. Di mana di briefing penerbangan situ akan dibahas tentang meteorologi, cuaca hari ini seperti apa, cuacanya itu sampai dengan tapor, baik itu cuaca di kita maupun di cuaca bandara alternate ini bandara cadangan. Ya, misalkan kalau di sini tiba-tiba terjadi kerusakan, entah itu bandaranya keblok atau cuaca atau apa, sehingga kita bisa pindah ke bandara yang lain, pesawat yang mendarat di situ. Itu disiapkan baik itu cuaca di sini maupun cuaca di alternate selama seharian. Ya. Kemudian Pak Tompul beserta teman-temannya menyiapkan data lampu-lampu, fasilitas penerbangan, fasilitas yang dipunyai bandara, baik itu di Lanut sini maupun di bandara SSK, termasuk di bandara alternate. Apabila tujuan kita misalkan kita ada ferry itu perjalanan keluar home base, itu juga tujuannya itu kita akan cek semuanya. Kemudian dari sisi skadron itu akan mengeluarkan rencana penerbangan. Rencana hari ini ada berapa periode atau berapa gelombang, dalam satu gelombang itu ada berapa pesawat yang naik, misinya apa, wilayahnya mana, itu semuanya didata. Selesai briefing akan ada pengarahan dari pimpinan, komandan atau komandan BIM. Selesai itu mereka akan melaksanakan cell brief itu briefing tersendiri lagi. Begitu juga dengan kami juga tetap akan melaksanakan briefing lagi di sini. Hari ini pelaksanaan begini, si A beserta si A yang hari ini dinas kemana, dinas di mana, ya itu. Selain itu untuk PLRU juga kita punya prosedur setiap pagi mengecek seluruh kondisi lampu, kebersihan dari sisi udara. Kita dengan menggunakan kendaraan ada namanya sweeper, ada yang namanya eco-debos, karena kita tidak boleh ada koba itu silakan dari kerusakan oleh benda asing. Batu sekecil apapun itu tidak boleh ada di ya, jadi itu prosedur yang kita laksanakan setiap hari. Sorenya setelah itu selesai shell brief, maka petugas atau ground crew itu akan menyiapkan pesawatnya. Jadi semuanya sudah ada, prosedur SOP itu sudah ada di masing-masing satuan sudah ada. Kalau yang ada di besok itu seperti itu, siapa yang berdinas di tower, siapa yang berdinas di posko, siapa yang berdinas di dispatch atau di ruang operasi yang komunikasi sama bandara, itu semuanya ada. Sampai selesai penerbangan kita bikin laporan, kita post check semuanya selesai, baru kita closing down dan persiapan besok. Itu SOP dalam dunia penerbangan yang ada di khususnya di besok. Oke? Nah, lagi? Siapa lagi? Ya, mulai ini Pak dari sejarahnya saja Pak, sejarah Lanut ya. Saya mungkin tidak begitu hafal sejarah Lanut ini karena saya juga di sini baru beberapa tahun, masuk tahun keempat. Yang kedua ini, dulu saya di sini tahun 2003 sampai 2007, terus balik lagi ke sini 2021. Kalau sejarah kayaknya mungkin nggak ada lah. Tapi setahu saya gini, Lanut ini namanya Lanut Rusmin Mulyadin. Dulu itu awalnya mulai dari tipe C, kemudian tipe dulu namanya adalah Pangkalan Udara Simang 3. Setahu saya. Tapi mohon maaf kalau misalkan ini nanti proses. Sebenarnya kalau soal sejarah di sini ada namanya Dinas Penerangan. Kalau soal sejarah, terus penerangan itu jauh lebih ini. Tapi setahu saya ini dulu namanya adalah Pangkalan Udara Simang 3. Dulu diambil dari landasan ini bekas Belanda, kemudian diambil alih sama kita, dan nama Pak Jok 98 masuklah. Dulu itu di sini pesawatnya mengawali pesawat Skyhawk atau A4. Pesawatnya ada di pos depan. Dulu kekuatan di sini itu adalah pesawat Skyhawk. Kemudian di tahun 96 atau 97 berubah menjadi kekuatan pesawat BAE Hawk 100, Hawk 200. Di sini ada dulu ada satu skadron 12 namanya. Ya. Kemudian di tahun 2011 Lanut ini meningkat tipenya menjadi Lanut tipe A. Jadi Lanut Rusmin ini satu-satunya pangkalan udara di Sumatera yang memiliki alutsista pesawat tempur. Jadi di wilayah Pulau Sumatera ini banyak pangkalan udara. Di Padang ada, di Padang ada, ada Lanut.
Sud ya, Sultan Besar, Sultan Hasan, Sultan Sarir. Di Medan ada Suwondo, di Polonia. Jadi, tapi di seluruh wilayah Sumatera yang ada pesawat tempurnya hanya baru. Di sini diperkuat 2 skadron udara atau pesawat tempurnya. Yang satu skadron udara 12, berisi pesawatnya Inggris, Fox 100 dan Fox 200, sama skadron 16, yang isinya pesawat dari Amerika, F-16. Kemudian di sini juga diperkuat ada skadron teknik, kemudian ada batalion komando Pasgat, ada untuk pertahanan udaranya kita ada detasemen pertahanan udara Pasgat. Ya. Jadi dari sisi sejarah, saran saya nanti untuk lebih detailnya silahkan ada di linknya tniau.mil.id. Di situ ada visi dan misinya lain-lain ada untuk lengkap ya. Tapi untuk pertanyaannya saya jawab. Oke, kalau kurang puas saya bantu mas. Ya, ya oke. Tetapi pada dasarnya sejarahnya seperti itu. Soalnya saya kurang sejarah. Tapi saya ada yang sama. Ya, oke. Pertanyaan satu sudah terjawab. Udah saya. Yang lain? Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana SOP dalam menghadapi keadaan darurat atau situasi tidak terduga di lingkungan pertahanan udara? Oke. Itu pun sudah ada di dalam protap yang atau SOP yang ada di dalam ini. Misalkan protap tentang emergency plan. Emergency plan ini misalkan pesawat terjadi apa-apa dengan pesawat baik pesawat kita maupun pesawat sipil. Kita juga ada loka MOU atau kerjasama dengan bandara untuk melaksanakan kerjasama dalam hal emergency plan. Misalkan pesawat sipil terprosok atau apa, itu sudah ada SOP masing-masing. Jadi kita juga bahaya kebakaran, kita latihan setiap tahun dalam setiap semester. Jadi hal-hal terduga seperti itu semuanya sudah ada dalam protap kita masing-masing. Sayang saya tidak bisa membukakan data ini. Ya. Tetapi untuk emergency semuanya sudah dibandingkan dan ada protapnya masing-masing. Begitu juga dengan emergency itu keadaan darurat ya. Lanut Rusmin Nuryadin juga mendapatkan SK atau surat keputusan dari gubernur sebagai satgas udara dalam penanggulangan darurat kebakaran hutan dan lahan. Ya, jadi kami posisi di sini sebagai satgas udara Karhutla. Saat ini baru ada 1 pesawat heli patroli. Mungkin bulan depan itu sudah akan masuk beberapa pesawat BNPB. Jadi ini pesawatnya di bawahnya punya BNPB. Tahu BNPB? Badan Penanggulangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, kalau ada desa lihat tiba-tiba ada pesawat yang bawa ember di bawah, itu salah satu tugas dari kita dalam penanggulangan darurat bencana. Kita juga termasuk dalam satgas darurat banjir juga ada SK-nya. Tetapi kalau prosedur itu kita dalam hal pertahanan negara itu pun sama semuanya prosedurnya. Jadi kita mendapatkan dinas operasi sebagai pertahanan udara nasional 1 kali 24 jam selama 365 hari dalam 1 tahun. Berarti tidak ada jadinya. Jadi kapanpun adik-adik ini bisa tidur tenang, kapanpun ada pesawat asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang akan dideteksi sama radar punya kita, itu penindak pertamanya adalah skadron udara yang ada di sini. Ya, jadi itu beberapa SOP yang ada di dalam sini, baik itu penanggulangan darurat, bencana, baik itu bencana di dalam, di luar, ataupun dalam hal pertahanan udara. Cukup? Lagi siapa? Ayo turun, tanya turun. Ayo Prisen. Kritik sekali. Ayo, turun. Tanya. Ya. Kita yang kelima, apakah ada pelatihan rutin bagi personal TNI Angkatan Udara yang berkelas 5? Ya, jawabannya. Pelatihan itu rutin di semua bidang, di semua bagian ya. Kemudian kita juga ada jadi pelatihan di TNI Angkatan Udara itu ada pelatihan perorangan, pelatihan satuan, pelatihan antar satuan, dan pelatihan antar negara. Itu latihannya. Tapi pelatihan semua. Misalkan begini, pelatihan dasar kemiliteran kita, baik itu mulai dari pelatihan PBB lain-lain menembak unsur semuanya kita rutin. Itu adanya di seksi operasi dan latihan. Ya. Kemudian khusus untuk perorangannya, selain itu yang umum, misalkan PLU. PLU itu ada sekolah juga mulai dari Jurba PLU, kemudian ada sekolah junior ya, junior ATC, senior ATC, ada ATC, begitu juga dengan Meteo itu ada mulai dari dasar Meteo, kemudian ada D2 ya, D4 Meteonya. Saya juga basicnya orang avionik, atau aplikasi elektronik, saya dasar orang avionik. Elektroniknya sama, semuanya ada pelatihan di bidangnya masing-masing. Jadi itu sudah terencana dan rutin setiap tahunnya. Oke, itu buat perorangan. Yang satuan juga sama. Nah, sekarang kita sedang melaksanakan pelatihan antar negara. Di sebelah ada Singapura. Kita sedang latihan. Oke, selanjutnya, ayo. TNI ini khususnya TNI AU, tapi umumnya TNI itu kita ada yang namanya OMP sama OMSP. OMP ini operasi militer perang, ada juga operasi militer selain perang. Kalau operasi militer perang sudah jelas kita akan berperang. Operasi militer selain perang itu termasuk salah satunya penanganan bencana, lain-lainnya, bakti sosial, lain-lain itu semuanya termasuk dalam operasi militer selain perang. Jadi fasilitas yang ada di Lanut ini jelas utamanya akan mendukung ke dalam operasi militer perang. Jadi kita disiapkan sebagai pertahanan negara. Fasilitas mulai dari alutsista tempurnya, pertahanan udara ini di sini kita dilengkapi sama Olicon buatan Prancis, ada Kiki 3, lain-lain. Nah, fasilitas pertahanannya lumayan macam sih, karena ini lalu terbesar ada di Sumatera. Begitu juga dengan alutsistanya, alutsista pesawat tempur dilengkapi dengan rudal udara ke udara, udara ke darat, hulu dan lain-lain. Fasilitas penerbangannya juga di sini terbilang lebih lengkap dibandingkan Lanut yang lain, yang tidak ada fasilitas pesawat tempurnya. Seperti di depan, di situ ada mobil PCP, mobil komando car, mobil Meteo, mobil sweeper, semuanya fasilitas dilengkapi untuk mendukung penerbangan khususnya di bidang militer. Kalau untuk sipil, kita juga terbuka untuk umum. Dimana kalau adik-adik tadi lihat, kita ada fasilitas dekat Wisma Dirga, ada gor andalan, itu terbuka untuk umum. Silahkan kalian mau olahraga di sini, mau nyari cowok di sini, mau nyari cewek di sini, silahkan. Sambil olahraga. Jadi fasilitas di sini juga beberapa kita buka untuk umum, diperbolehkan. Ya, tetapi jadi di dalam satu kawasan militer, biasanya kalau khususnya di TNI Angkatan Udara itu ada kawasan-kawasan yang terbatas. Ada prohibited, ada atau kalau di sini itu ring 1, ring 2, ring 3. Ada daerah terlarang, daerah terbatas, dan daerah terbuka. Terbuka itu yang seperti itu. Jadi ada yang terbatas, ada juga yang daerah terlarang. Seperti di sini terbatas masuknya. Jadi tetap dibatasin. Kalian boleh masuk ke sini tetap diawasin. Daerah terlarang ke sebelah sekarang itu punya Singapura itu terlarang. Tidak boleh di situ.
Bahkan kami pun kalau situ beberapa orang yang kecuali punya pas sendiri, makanya kalau biasanya kita punya pas. Sama kayak di bandara ini kan ada kapasitasnya, warna ininya. Kalau di warnanya merah, kuning, sama putih. Ya, kalau merah ini bisa dari 1 bisa sampai ke 6. Gitu. Ya, jadi fasilitas-fasilitas yang ada di sini khususnya di militer lebih lengkap dibandingkan lalu-lalu yang tidak ada alutsistanya. Oke, next. Nah, selanjutnya, apakah Hanur Rosmin Nurjadin memiliki layanan atau fasilitas berbayar untuk masyarakat umum? Biayanya berapa tarif? Jawabannya tidak. Sudah, kalau tidak sudah punya apa? Jadi di sini ada yang namanya penerbangan pakai pesawat itu tuh, Hercules, pesawat angkut, ya penerbangan. Jadi ada pesawat yang boleh mengangkut personil selain anggota militer itu boleh, tapi harus keluarga besar. Jadi kalau anak, istri, kemudian mertua, orang tua itu boleh, tapi kalau untuk masyarakat umum itu tidak boleh dan tidak ada biayanya. Sudah jelas. Jadi nggak bisa beli tiket di sini. Ya. Kalaupun ada ini biasanya ada eventnya dari flight kayak gitu kan. Tapi kalau untuk komersial tidak. Ya. Oke, sekarang ya lagi. Pak, selanjutnya pertanyaan itu apakah Rosmin Nurjadin ini bekerjasama dengan sektor sipil atau swasta? Jika iya Pak, siapa aja mitra utama atau mangsa pasar? Oke. Jadi bentuk kerjasama itu sudah pasti karena kita kan bukan yang namanya makhluk sosial. Seperti yang tadi saya sampaikan kita ada lokal. Lokal itu letter of agreement atau MOU atau bahasa Indonesia perjanjian kerjasama. Kalau khususnya besok ini aja, saya mau besok. Kalau besok ini berarti ada kerjasamanya sama Airnav Indonesia, ada dengan Angkasa Pura Indonesia, ada juga dengan kantor SAR, ada dengan BPBD. Nah itu dalam hal kerjasama. Ya. Fungsinya semuanya lebih ke arah mendukung ke operasional penerbangan. Pasarnya itu, jadi bukan untuk pasar lain-lainnya. Jadi itu adalah mitra kerja kita, termasuk pemerintah daerah. Ya. Kalau yang dari sipil, kayak itu masih sipil, maksudnya itu yang non pemerintahan, termasuk perusahaan-perusahaan juga tetap kita ada kerjasama. Seperti misalkan kalau di sini salah satu contohnya PHR, ya. Itu ada kerjasama tapi lebih ke arah karena begini, PHR itu termasuk ke dalam objek vital nasional yang harus dilindungi oleh TNI Angkatan Darat, TNI pada umumnya dan khususnya TNI Angkatan Darat. Kenapa seperti itu? Paham kan objek vital nasional? Nanti silakan cari. Objek vital nasional ini adalah salah satu kekuatan dari negara yang dia harus tetap dijaga kestabilitasannya. Ketika PHR, salah satunya PHR ini mensupport BBM sekitar, maaf ya kalau saya salah, tapi kalau nggak salah itu 40 atau sampai 50% ke seluruh Indonesia. Jadi kalau itu disabotase sama negara lain, otomatis perlawanan kita akan kekuatan kita untuk berperang juga pasti akan. Jadi itu salah satu kenapa disebut objek vital nasional. Ya. Nah, jadi banyak hal yang disebut dengan objek vital nasional. Jadi saya akan baca apa aja yang menjadi salah satu contoh realnya itu seperti PHR. Karena dia yang bisa mensupport begitu terjadi sesuatu, support kemana-mana nggak ada, bisa ngerti, ada namanya. Gitu. Jadi kita harus kalian. Ya, jadi kerjasama kita itu dalam bentuk optimal untuk menunjang pertahanan, menunjang keberhasilan untuk tim bangsa. Oke, lagi siapa dulu bertanya? Mungkin pertanyaan saya masih berkaitan dengan fasilitas yang ada di sini dan juga kerjasama dengan hubungan sih tadi. Untuk fasilitas seperti yang ada Bapak sebut tadi mungkin kayak GOR gitu kan, kayak GOR dan saya di sini ada 8 kota, 8 itu apakah terbuka untuk khusus untuk kerja yang ada di Bandung? Ya, Pakosita ya, Padang Bolok Simpang 3. Itu memang punya lanut dan dikelola oleh pusat dengan fasilitas yang ada di sini dan juga kerjasama dengan hubungan sih tadi. Untuk fasilitas seperti yang ada Bapak sebut tadi mungkin kayak GOR gitu kan, kayak GOR dan saya di sini ada 8 kota, 8 itu apakah terbuka untuk khusus untuk kerja yang ada di Bandung? ya, Pakosita ya, Padang Bolok Simpang 3. Itu memang punya lanut dan dikelola oleh pusat operasi TNI Angkatan Darat, jadi Pusopau, dan itu memang umum. Siapapun yang mau di situ silakan. Tapi banyak karena itu profit oriented. Jadi namanya kita kan semua organisasi itu biasanya punya operasi. Jadi pengelolaannya dia di luar dari TNI operasi yang lain situ. Ya, dan begitu. Kan udah juga masih operasi. Operasi itu kan dari kita, oleh kita. Itu dia. Ya. Jadi kalau soal tarifnya silakan sama pemerintah. Saya nggak bayar karena yang lain juga masih ini. Kami itu yang besok ini tuh saling kalender. Saya datang ya. 1 bulannya 2 hari. Ini saja itu terkait sama yang tadi Bapak Landus Bejati yang kami tahu untuk di Landus Bejati ini terbuka untuk melakukan event-event gitu Pak, contohnya seperti konser atau seperti maraton itu itu untuk kerjasama dan CPO-nya atau konser besar itu apa? Ya, pada dasarnya intinya kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan sama masyarakat sekitar. Ketika fasilitas ini tidak berbenturan dengan kepentingan kita dan itu masih bisa dilihat, silakan. Makanya sekali lagi main kooperasi. Jadi tetapi itu bukan berarti dalam kerjasama. Ya, hal yang wajar kalau kalian menggunakan fasilitas kami kemudian kalian juga memberikan suatu fee, ya itu kan hal yang wajar. Jadi seharusnya di tanggal 28 ini ada konser dewa di sini. Seharusnya. Minggu ya. Nah, coba lihat di ini. Tapi akhirnya tidak bisa kita bantu karena fasilitas di sini sedang berjalan. Kita sedang latihan kerjasama dengan ini. Contoh lagi misalkan di tanggal 27 Juni, 29 Juni itu ada drag race. Ya, silakan kalau selama fasilitas di sini kita sedang tidak gunakan dan itu untuk memfasilitasi masyarakat kita silakan. Tetapi dengan ada batasan-batasan tertentu wilayahnya kita yang atur tidak boleh ini karena ini adalah fasilitas negara. Ya, itu bukan kerjasama panjang. Ya, jadi kerjasamanya hanya sebatas. Oke, kita bantu masalah selama fasilitas. Ya, sudah. Lagi? Apa peluang dan ancaman yang dihadapi dalam menjalankan sistem kontak udara? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di wilayah barat ini, jadi begini, TNI Angkatan Udara itu membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Ada Komando Operasi Udara Sakti itu wilayah barat, yang 2 itu wilayah tengah, 3 itu wilayah barat ini
di barat ini ada wilayahnya Sumatera, sebagian Kalimantan Barat, dan sebagainya. Karena Kalimantan Timur itu sudah masuk ke wilayah itu. Dan untuk sebagai penjaga udaranya adanya di sini sama Kalimantan di Kalimantan Barat. Jadi kemudian kita juga dilengkapi dengan mata itu dalam artian radar yang tergelar mulai dari Sabang, Sibolga, Dumai, jadi sampai ke bawah. Itu untuk mengcover wilayah itu sebagai mata kita karena menjaga wilayah barat. Ya. Kan seperti yang ada di tahu wilayah Indonesia itu terdiri dari sepertiganya daratan, 2/3-nya ya kan? Kan lebih banyak lautnya daripada daratan juga. Jadi kalau angkatan darat itu ya 1/3. Angkatan lautnya banyak lautnya dari 20. Kalau udara 3/3. Tanah air dan darat udara itu tidak. Jadi wilayah kami cukup luas. Sebagai penindak keamanan itu pasti akan ada udara. Pendeteksi awal itu akan ada udara. Jadi radar kita baik itu radar kita juga ada yang namanya patroli udara, patroli perbatasan, baik itu wilayah selat, ALKI itu alur laut kepulauan Indonesia. Jadi itu berdasarkan Enklos tahun 82. Jadi sebagai negara kepulauan kita wajib mempunyai jalan tembus kayak gang gitu boleh masuk ke rumah kita. Itu ALKI 1, ALKI 2, ya. Silakan kalian baca di situ. Itu juga kita harus kita amankan. Jadi mulai dari ujung Natuna ke Sumatera masuk ke Kalimantan masuk ke Selat Sunda itu ALKI 1. Itu boleh negara lain lewat situ dengan catatan dan itu tetap kita pantau. Kita juga punya pesawat-pesawat intai yang bisa pesawat MPA patroli maritim kalau untuk pemerintah sebagai yang penindak. Jadi apabila ada satu pesawat asing mau sipil maupun militer yang masuk ke wilayah kita dan dia tidak lapor, maka kita yang akan pertama mengejar dia. Dengan tindakan kita akan usir. Kalau dia tidak mau usir, kita akan paksa untuk mendarat. Kalau tidak mau paksa mendarat, kita akan lakukan. Jadi itu tantangannya. Itu peranan kita. Tantangannya, tugas Indonesia itu luas. Dan fasilitas Indonesia ini luas. Jadi itu salah satu tantangan yang berat dan adik-adik sebagai generasi penerus kami belajar terkait di bidang apapun. Ya. Kan itu pada 2004, 2005 ya. Anda bukan ya? Sekarang saya kesalahan saja di semester 6 dulu ya. Cewek punya. Tapi semester 6 saya nggak berarti. Ya, lagi, sudah. Nah, apa lagi? Nggak pertanyaan wajibnya juga? Bisa saja. Kejadian penting atau peristiwa yang baru ini terjadi, Pak? Baru ini terjadi, apa kejadian apa? Banyak. Di sini kemarin yang paling besar. Nah, apalagi? Nggak pertanyaan wajibnya juga? Bisa saja. Kejadian penting atau peristiwa yang baru ini terjadi, Pak? Baru ini terjadi, apa kejadian apa? Banyak. Di sini kemarin yang paling besar, kemarin baru kita melaksanakan apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Itu secara nasional kita laksanakan di sini. Apelnya dipimpin oleh Menko Polhukam. Jadi karena sebenarnya wilayah Riau ini kan banyak tanah gambutnya, dan ketika terjadi satu kebakaran itu akan menjadi bencana nasional karena kita ngirim ke tetangga sebelah. Makanya selalu dipikirkan itu tidak boleh terjadinya kebakaran asap di sini. Yang bakar di sini, yang terlihat Malaysia sama Singapura kan, makanya tidak boleh ya, lansing, ya kan. Gitu. Jadi ya itu kejadian yang maksud kegiatan yang besar kemarin sih. Kejadian yang lain ya semuanya sih masih dalam tahap awal, tidak ada yang ya kita tidak ada kegiatan lain. Sekarang kita dalam membantu kegiatan pemerintah kita baru bikin dapur untuk makan siang gratis bergizi, baru kita bikin. Itu bisa kapasitas satu hari 3.000 porsi untuk mendukung warga atau sekolah yang di sekitar sini. Dan itu yang pertama di Sumatera, pertama di Pekanbaru. Hari besok akan disusun hari nanti sudah siap, sudah selesai. Itu pertama. Dan lalu di lalu juga yang sampai saat ini masih sebagai paru-paru. Jadi masih punya utang tadi kita punya ketahanan nasional, kita juga ketahanan pangan, juga kita punya ini lahan pertanian di sini. Kita menyediakan tanah, masyarakat yang silahkan menggarap, yang penting kalian rawat hasilnya untuk kesejahteraan mereka. Besok kita juga panen sawi ya. Oh hari tadi, ya. Ada sawi, ada kangkung, ada pokoknya yang bisa dipraktekkan. Nah, itu ranahnya, makanya di situ ada dinas potensi juga. Oke, lagi? Apalagi? Udah habis belum? Masih ada. Nah, boleh. Ayo. Selanjutnya tantangan apa yang paling sering terjadi oleh Lanut, baik dari aspek teknis, operasional maupun standar sumber daya, Pak? Oke, saat ini kondisi pesawat kita juga sudah terbilang tua. Berarti namanya sudah tua itu ya sudah tua. Kadang-kadang batuk, kadang-kadang harus di-off ya. Itu tantangan yang harus kita hadapi. Skill kita harus ini dengan keterbatasan karena kita masih belum bisa swadaya untuk peralatan-peralatannya, masih tergantung sama seperti kejadian di tahun 9. Ketika kita di embargo, kita tidak bisa, salah satu tantangan sama. Dan sekarang kita akan kedatangan pesawat baru. Nanti ada 2 squadron di sini, semuanya pesawat baru dari Prancis. Nah itu juga nanti tantangan lumayan besar, fasilitas harus kita lengkapi. Penggantian pesawat itu membutuhkan fasilitas yang berbeda juga. Kemudian karakteristiknya berbeda. Ketika pabrikan dari Cina seperti apa, dari Prancis seperti apa, dari Rusia seperti apa, pasti akan berbeda. Itu menjadi tantangan yang lebih buat kita. Ya. Yang kita hadapi sehari-hari adalah perubahan cuaca yang agak signifikan di sini. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba ini, ya kan? Sama kayak dia yang menumpukan cuaca di sini menumpukan. Jadi ada aturan kita sudah menginginkan, tiba-tiba hujan, maka kita harus schedule harus atur. Itu. Kemudian kita juga dalam hal KKUP atau kawasan keamanan penerbangan, operasi penerbangan masyarakat dan masyarakat di sekitar kita, termasuk perusahaan-perusahaan sekitar kita juga masih belum ada yang kesadaran dia.
misalkan ada beberapa bangunan yang tanpa izin dia tidak tahu aturan masuk, bukan tidak tahu, mungkin belum mengerti, dan ini sedang kita benahi. Jadi ada yang namanya kawasan keamanan operasi penangkapan di wilayah kita ini dalam lingkup 15 kilo radius 15 kilo itu ketinggian itu semuanya diatur, baik itu hotel, bangunan, tower, lain semuanya itu diatur. Perizinannya harus diatur. Masih banyak orang-orang yang perizinannya tidak mau urus apa akhirnya. Jadi itu menjadi salah satu tantangan. Ya, dah lagi. Kalau sudah selesai mau nanya bebas boleh. Mau kesini boleh. Tanggal 25 saya turun ya. Tanggal 25 Project Citra Air Batik sekarang sedang demo di Langkawi, ada kegiatan 5. Dia pesawat yang akrobat di atas. Tanggal 25 Jumat. Datang aja ke sini sekitar jam 9 dia mainnya sih 3 12. Kita hari minggu besok tanggal 25 itu kita akan membuka wilayah hijau khususnya untuk siswa-siswa sekolah. Boleh, datang. Bebas. Gratis. Tadi kan ada bilang ada lokasi yang terlarang nggak boleh dikunjungi. Kira-kira ada lokasi di sini yang boleh kami lihat tentang itu, Pak? Buat nambah Mau lihat apa? Ya, mau lihat apa? Nah, kalau lihat pesawat nanti tanggal 25. Pesawatnya saya gelar di sini. Ya, kalau mau lihat pesawat nanti diajak sama Om tuh naik, itu aja dari atas. Pesawat di Singapura boleh, tapi kalau ke sana nggak boleh. Main ke skadron tidak boleh. Sebenarnya boleh, tetapi waktunya yang sekarang tidak. Jadi surat yang kalian kirim itu beda tujuan. Kalian wawancara untuk mencari data, sedangkan kalau anak TK itu main untuk lihat pesawat, harusnya surat kalian seperti anak TK. Di atas sebentar, dekatnya boleh. Tapi kalau ke sana nggak. Oke, apa? Nggak ada. Kakinya sakit nggak? Bisa jalan? Nggak bisa jalan kan? Udah ngambil video. Boleh, ayo. Langsung lihat dulu ke atas, boleh tuh. Apa boleh? Cepat. Jadi kami sebelumnya itu udah pernah ke bandara, itu ke Airnav atau bandara di sini. Untuk navigasi udara di London Sudirman itu apakah sama atau ada khusus di Sudirman? Ya. Ada ambilkan itu? Ya, apa? Yang itu loh, peta yang jalur pesawat. Runcak. Wilayah barat aja. Ada satu. Kalau di Wangsan. Jadi pengaturan wilayah udara itu dikelola oleh badan namanya sekarang itu Airnav atau Airnav Indonesia. Ya. Jadi wilayah pengaturan udara itu diatur sama Airnav. Tetapi kalau militer itu dia punya wilayah lain dan itu boleh yang jadi sebenarnya di udara sana itu ada jalan rayanya. Ya, bukan dari sini ke Jakarta terus buka udara gitu ya. Ada jalur udaranya. Ini jalur itu yang sudah diatur. Ini buatan disepakati sama internasional. Pengaturan di wilayah kita itu wilayah udara ini oleh Airnav Indonesia. Tapi masih ada beberapa wilayah kita yang masih ditangani sama Singapura seperti ini. Wilayah ini masih pengawasan sama Singapura. Sisi sini sudah Malaysia. Ini wilayah Indonesia. Jadi Airnav itu yang mengatur semua penerbangan baik sipil maupun militer. Ya. Pokoknya militer maupun aku diaturnya sama Airnav. Kenapa? Itu karena lebih ke arah sistem keselamatan. Jadi kalau terbang itu misalkan dari sini ke Jakarta, rutenya sama, semuanya lewat sini, garisnya. Mau lewat mana ini, mau ke sini atau ke sana juga sama. Kalau di jalan raya itu berjalan di sebelah kiri, ya kan, sehingga tidak tertabrakan. Ya kan dari sana jalan sebelah kiri, sini sebelah kiri. Kalau di udara itu ketinggian ya, jalannya sama, tidak ketinggian. Misalkan dari sini ke Jakarta di ketinggian 1.800 kita 16.000, maka dari Jakarta sini di ketinggian 28.000. Jadi dia tapi semua perjalanan udara itu diatur sama Airnav Indonesia. Dan perjalanan di udara itu tidak boleh dilanggar sama sekali. Karena semuanya digait, mulai dari start sampai dengan matikan engine itu semuanya harus izin. Dan itu harus di playback. Playback itu misalkan saya mau dari sini mau ke Bundri, saya pamit dulu. Saya mau ke Bundri pakai motor ini berdua, gitu kan. Tujuannya dari sini lewat dari situ, dari situ lewat Panam ke Bundri nanti. Boleh saya hidupin motor mesin sekarang? Oke, boleh. Tujuan ke sana ini dibaca ulang. Oke, boleh start hidupin. Terus nanti dia akan bilang remote kan boleh. Udah saya udah siap, oke boleh saya jalan boleh. Dari sini jalan ke situ sampai di situ lapor. Tunggu di sini perempatan dulu. Tunggu di situ. Jadi semuanya itu ya. Mulai dari ulur, ada ke kanan atau ke kiri itu diatur sama. Jalan nunggu di perempatan, setelah itu line up. Udah boleh take off belum? Oke boleh. Setelah take off kamu belok ke kiri, ambil ketinggian sekian. Sampai di 4.000 kamu lapor. Tapi sampai 4.000 lapor. Tapi sudah di 4.000. Posisi sekian, radial sekian kayak sekian. Itu semuanya diatur sampai nanti keluar dari sini, keluar dari Pekanbaru. Sebelum keluar dari Pekanbaru itu harus sudah kontak dulu sama Jakarta. Info. Jadi tidak boleh dilepas kalau belum ada komunikasi sama Establish dulu. Nanti begitu sudah keluar dari Pekanbaru, dihandle sama Jakarta, maka harus sama Pekanbaru dilepas. Jakarta itu pertama. Jadi itu enak. Ya, kalau Angkasa Pura itu bawahnya, bandaranya. Ya, jadi ini semuanya. Wilayah kalau di sini ada ini yang kota-kota ini wilayah latihannya kita punya. Semua yang masuk wilayah ini harus kita semua. Karena pesawat tempur kami di sini lacak. Jalan. Ini salah satu SOP nih.
best of semua ini bukan? Iya. VIP room ya. Halo guys. Kami ada di Muak nengok Anis. Iya ada di video tadi Anies.